Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman semua. Pada hari ini sebelum kita mulai beribadah, aku ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk teman-teman yang belum join Cool dan rindu untuk punya komunitas, kalian bisa kontak yang ada di layar ini. Untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dan perpuluhan, kalian bisa transfer ke rekening ada di sini. Jangan lupa untuk follow Instagram TAC di @gamecc.tac. Selamat beribadah teman-teman semua. God bless you. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas
bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau bukan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman. Mari kita angkat pujian ini. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil namamu, ku panggil
sembah Kau. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Oh Yesus, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu Tuhan. Oh, mari hadir di hati setiap kami Tuhan. Oh, haleluya, we worship you Lord. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Kau layak Tuhan, Kau layak. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Panggil ya Jesus, oh haleluya. Kau aja bagiku. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu pagi ini yang boleh kami rasakan Tuhan. Dan kalau pagi hari ini Tuhan kami siap bernyanyi dan bahkan berloncat bagi-Mu Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Aku mau dengar dong Tuhan, teman-teman sorak-sorai buat Tuhan pagi ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya.
Masih semangat amin teman-teman? Amin. Coba singernya jangan ngomong amin. Masih semangat amin teman-teman? Nah oke, kita di sini untuk memuji Tuhan. Jadi kita harus lebih bersuka cita teman-teman. Jadi kita puji Tuhan sama-sama di tempat ini. Kita tinggikan dia. Amin. Tinggi. Ayo teman-teman naikkan di hadapan Tuhan yuk. Biar kita serukan hari ini sama-sama di hadapan Tuhan. Buat nama dia layak kita puji, buat nama dia layak kita tinggikan. Dengan segenap hati Raja Oke, boleh duduk silakan teman-teman. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di hadapan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kalau buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan kau izinkan setiap kami ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua bukan sebuah kebetulan Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Tuhan ada rencanamu yang terbaik Tuhan buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami ada di tempat ini. Biar Roh Kudus Engkau pimpin ibadah kami Tuhan Yesus. Buat setiap firman yang akan kami dengar Tuhan. Biar kiranya buat setiap firman yang ditabur itu boleh berbuah lebat. Ayo mari sama-sama kita satukan hati teman-teman, kita bawa penyembahan kita yuk di hadapan Tuhan yuk.
Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapannya saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Itu indah Tuhan, sangat indah Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan, Yes Tuhan Yesus. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Aku undang teman-teman kita bangkit berdiri yuk. Mari kita angkat kedua tangan kita yuk. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Melebihi segalanya Tuhan, lebih dari apapun Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
Ayo teman-teman, kita ambil waktu ya sebentar, kita di hadapan Tuhan saat ini yuk. Mari yuk kita tinggikan dia ya teman-teman. Mari naikkan ucapan syukurmu, mari naikkan pujianmu, penyembahanmu di tempat ini saat ini. Biar saat ini mari kita sama-sama kejar hadirat Tuhan. Kita kejar sampai kita dapatkan itu teman-teman. Angkat kedua tanganmu di harapannya teman-teman. Yes, biar Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Biar Roh Kudus kau lawat hati setiap kami. Yes Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan Yesus, buat kasih setiamu buat setiap kami Tuhan. Buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau berkati hati kami, Kau berkati telinga kami, Kau berkati mata kami, pikiran kami Tuhan di hadapan-Mu biar boleh Kau kuduskan dan terfokus hanya pada firman-Mu. Roh Kudus tutup bungkus Tuhan tempat ini Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan Tuhan Yesus boleh menjadi sesuatu yang powerful Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, gimana kabarnya semua? Nama saya Pastor Chris, saya dari JKI Providensia Kelapa Gading. It's an honor untuk saya bisa sharing kepada kalian. Harusnya kemarin hari Minggu saya ada di sana, cuman karena memang situasi tidak memungkinkan. Hari ini saya ada di rumah saya untuk sharing sesuatu kepada Anda semua di rumah masing-masing. Yang saya percaya sedikit banyak Roh Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang atau waktu sekalipun. Jadi dimanapun kalian berada, sedang apa yang sedang kalian lakukan juga, saya percaya Anda bisa merasakan Tuhan dimanapun Anda berada sekarang juga. Teman-teman, hari ini saya pengen sharing sesuatu yang ada di hati saya, terutama untuk melewati masa-masa 2020 dan sampai sekarang juga pandemi yang masih belum benar-benar beres gitu ya. Kemarin ketika saya dapat kabar untuk saya diminta sharing kepada youth di GMCC, saya juga dikasih tema tentang sukacita. Dan menurut saya tema sukacita juga adalah sesuatu yang ada di hati saya banget sepanjang tahun 2020, dan saya rasa ini sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa sama-sama pahami, untuk kita bisa sama-sama aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam masa-masa pandemi yang kita semua sedang lewati. Teman-teman, hari ini satu firman Tuhan yang saya pengen sharing ada di Filipi 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. It's a very short verse, ayat yang sangat pendek dan sangat mudah dihafalkan. Dan saudara, teman-teman, saya anjurkan untuk setiap kita bisa sama-sama hafalkan ayat ini menjadi sesuatu yang terdoktrin dalam pikiran kita. Bersukacita senantiasa. Teman-teman, sukacita itu kalau dalam bahasa Inggris dikatakan pakai kata rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice itu kan dari tiga kata gitu kan. Rejoice gitu kan. Dua kata. Rejoice gitu kan ya. Artinya joy yang mendapat kata imbuhan RE di depannya gitu ya. Teman-teman, kalau tahu kata RE, re itu adalah sebuah kata imbuhan yang menandakan sesuatu yang direpetisi, sesuatu yang diulang. Jadi ketika Paulus berkata rejoice, dia sedang berkata joy atau sukacita harus terus-menerus direpetisikan dalam kehidupan kita. Jadi dia nggak cuma bilang joy, milikilah joy, tapi dia bilang rejoice, atau dalam kata lain dia sedang berkata biarlah sukacita itu terus-menerus ada di hati kita senantiasa, begitu ya. Nah teman-teman, Paulus perintahkan ini karena Paulus tahu ada kuasa di balik sesuatu yang terus-menerus direpetisikan. Ya, kalau teman-teman dengar lagu yang kamu gak suka awalnya, tapi kalau terus-menerus dengar lagunya, itu pasti nempel di otak kita sedikit banyak. Kenapa? Karena sesuatu yang terus-menerus diulang akan memiliki kuasa. Karena itu Paulus tahu kan hal ini, karena itu dia bilang, ayo sukacita dalam hidup setiap kita sebagai orang percaya harus terus-menerus diulang, harus terus-menerus mengalami repetisi. Kenapa?
Karena Paulus juga sadar bahwa DNA kita manusia itu cenderung lebih suka bersungut-sungut. Cenderung saudara boleh ditempatkan dalam posisi yang paling sempurna sekalipun, tetapi kecenderungan hati kita selalu menemukan apa yang kurang, apa yang kita nggak suka dari situasi-situasi yang kita harus lewati. Karena itu memang adalah DNA kita. Susah untuk kita bersyukur, lebih gampang untuk kita mengeluh, begitu ya. Nah, teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang sukacita yang menurut Paulus adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan di kitab Filipi, kata sukacita itu diulang sampai 16 kali, kalau nggak salah lebih bahkan dari 16 kali. Filipi adalah sebuah kitab yang sangat pendek, dan dalam kitab yang cuma terdiri dari 4 pasal itu, kata sukacita diulang sampai 16 kali lebih. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting dan memiliki kuasa. Hari ini kita akan bahas sedikit. Pertama-tama saya pengen bahas terlebih dahulu adalah bahwa ada perbedaan antara sukacita atau kebahagiaan, ya. Ada perbedaan antara, kalau kita bisa bilang, sukacita sejati dan sukacita semu, kebahagiaan sejati dan kebahagiaan semu. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam Indonesianya kurang lebih kita merasa sukacita dan kebahagiaan itu sama, tapi sebenarnya dari akar katanya sendiri, sukacita dan bahagia itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi kalau dikatakan kita bahas dari bahagia, kebahagiaan, atau yang kita sebut sukacita semu, sukacita yang jangka pendek gitu lah. Kebahagiaan itu dari kata happy gitu kan ya. Happy itu kan dari kata dasar hap. Hap itu arti dari kata hap itu sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi. Jadi untuk kita bisa mengalami happiness atau kebahagiaan semu ya, atau sukacita semu, untuk kita bisa mengalami yang namanya happiness, sesuatu perlu terjadi di luar gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda berjalan, tiba-tiba Anda lihat teman Anda masuk ke got, Anda bisa ketawa, Anda pikir itu sukacita, tapi itu kebahagiaan, itu sesuatu yang terjadi karena bereaksi atau berespon dengan sesuatu yang terjadi gitu. Kita bisa ketawa terbahak-bahak, kita bisa lucu. Hari itu juga kita bisa ketawa. Kenapa? Karena sesuatu terjadi. Tapi kalau misalnya kita coba 3 minggu kemudian kita mencoba untuk mengingat kejadian itu kembali, kita bisa ketawa, tapi ketawanya nggak akan pernah selepas ketika pertama kali kita lihat. Kenapa? Karena kebahagiaan semu atau yang saya sebut happiness itu punya jangka pendek. Itu jangka pendek, sesuatu yang terjadi karena sesuatu yang lain terjadi. Ya, jadi happiness itu, kebahagiaan semu itu di dalam memang kita rasakan. Sukacita ketawa, tapi itu ketawa karena sesuatu yang harus terjadi dulu. Nah, sedangkan sukacita itu berbeda, karena sukacita, firman Tuhan mencatat, adalah buah roh, sesuatu yang dihasilkan oleh roh. Jadi sukacita itu bukan berasal dari faktor eksternal, tapi faktor internal. Sukacita itu bukan sesuatu yang harus yang kita rasakan ketika sesuatu terjadi, tapi sukacita itu sesuatu yang keluar dan timbul dari dalam setiap kita. Itu adalah buah roh, teman-teman. Kalau misalnya saya harus mencoba menjelaskan, kalau Anda bermain di dalam sebuah playground gitu ya, saya ibaratkan happiness itu, ya, sukacita semu itu seperti main jungkat-jungkit. Teman-teman tahu kalau jungkat-jungkit itu kan, misalnya kamu duduk, kamu perlu seseorang yang main bersama kamu gitu loh. Jadi kan lucu. Coba kalau kamu nggak percaya, coba kamu main jungkit tapi sendirian. Kamu akan jongkok, diem, nungguin sesuatu terjadi dan gak akan terjadi. Kamu gak bisa ngerasakan, gitu kan ya. Kamu gak bisa ngerasakan naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Gak bisa, kenapa? Karena untuk kita bisa main jungkit, kita perlu ada lawan main gitu loh. Nah, happiness itu sama. Jadi untuk kita bisa merasakan enjoyment-nya dari jungkit, untuk bisa merasakan enjoyment dari happiness, sesuatu harus terjadi di depan kita. Dan untuk itu sebenarnya mustahil untuk kita bisa happy terus-menerus. Karena untuk kita bisa happy, sesuatu harus terjadi. Tapi kalau saya ibaratkan sukacita itu berbeda. Kalau happiness itu seperti bermain jungkit, sukacita sejati itu seperti bermain ayunan, teman-teman. Kalau kamu main ayunan, kamu nggak perlu orang dorong kamu. Ada yang dorong boleh, memang lebih asik kalau ada yang dorong. Tapi kalau nggak ada yang dorong pun kita bisa main sendiri, begitu kan? Kita bisa create momentum sendiri. Kenapa? Karena sukacita itu tidak bergantung sama apa yang terjadi di luar, tapi sukacita itu bergantung sama apa yang di dalam. Nah, teman-teman, dengan singkat aja hari ini saya pengen bahas tentang 3 prinsip sukacita. Prinsip sukacita pertama adalah supaya kita semua paham dan kita semua ingat dalam hati kita bahwa sukacita adalah keputusan. Sekali lagi, sukacita adalah keputusan. Sukacita adalah sesuatu yang terjadi dari dalam, bukan dari luar. Bukan apa yang terjadi dari luar, tetapi sesuatu yang muncul dari dalam. Karena itu sukacita
harus keluar dari keputusan. Sukacita tidak bisa terjadi dari hal lain selain dari keputusan hati kita sendiri. Teman-teman, kalau kita lihat ketika Paulus menulis Filipi 4 ayat 4 ini, atau seluruh kitab Filipi ini, dia cuma berkata tentang sukacita bukan karena situasinya baik. Dia tidak berkata demikian karena dia dalam kondisi semuanya sempurna. Tidak, teman-teman. Paulus menulis kitab Filipi ini ketika dia ada di dalam penjara dan situasinya tidak enak. Dia di penjara bukan karena kelakuannya, dia di penjara karena Injil. Dan teman-teman, ini adalah sesuatu yang Paulus alami gitu loh. Tetapi namun demikian, ketika dia mesti menulis tentang bersukacita, dia tidak tulis ini bukan karena hidup gue enak, karena dia juga ngalamin yang gak enak, tapi dia sedang berkata bahwa sukacita itu adalah keputusan, sesuatu yang harus lahir dalam diri kita, sesuatu yang harus kita sendiri putuskan. Gak peduli kita mengalami situasi yang paling gak enak seperti apapun. Paulus juga berkata, aku juga mengalami situasi yang paling gak enak dan aku gak suka. Tetapi itu tidak menghalangi saya untuk terus bersukacita. Kenapa? Karena sekali lagi, kebahagiaan sejati atau sukacita sejati itu harus yang keluar dari dalam, bukan pada apa yang terjadi. Karena itu Paulus kenapa ketika dia dalam kondisi semuanya buruk, semuanya berantakan, semuanya hancur, dia tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena itu lahir dari dalam, teman-teman. Jadi saya percaya ketika Paulus tulis ini, makanya dia bilang bersukacitalah senantiasa. Nggak mungkin untuk kita bisa happy, bahagia senantiasa. Karena untuk kita happy, sesuatu yang lain harus terjadi. Tetapi untuk kita untuk bersukacita, kita bisa. Kalau Paulus bilang bersukacita senantiasa, itu mungkin, it's possible. Kenapa? Karena itu sesuatu yang harus kita putuskan, sesuatu yang harus lahir dalam diri kita. Ya, dan saya percaya ini sesuatu yang penting sekali. Kalau saya bilang preskripsi tahun 2020 dan 2021 atau selama pandemi, nggak tahu berapa lama, saya percaya preskripsi yang kita perlu punya adalah preskripsi sukacita. Yaitu dalam keadaan apapun, keadaan buruk, saya percaya 2020 atau 2021 yang sampai hari ini juga bukan momen yang mudah, bukan hal yang mudah. Saya percaya, saya pribadi juga mengalami hal yang gak enak. Begitu banyak orang-orang yang harus berpisah dengan kita karena penyakit ini dan segala macamnya. Saya percaya ini bukan musim yang mudah untuk kita hadapi. Tetapi ini juga bukan adalah sebuah musim yang menghalalkan alasan bahwa untuk kita kehilangan sukacita. Saya percaya dalam situasi seperti ini kita masih bisa bersukacita dan kita sangat perlu bersukacita, terutama dalam masa-masa seperti ini. Jadi yang pertama, sukacita adalah keputusan. Itu bukan sesuatu yang terjadi dari luar, tapi sesuatu yang lahir dari dalam, sesuatu yang kita sendiri harus putuskan. Saya masuk pada poin yang kedua, sukacita melepaskan belenggu. Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit latar belakang dari kitab Filipi ini. Kitab Filipi ini ditulis untuk gereja Filipi. Dan kalau kalian tahu, gereja Filipi juga adalah gereja yang dirintis oleh Paulus sendiri gitu ya. Jadi kalau kita tahu cerita dari bagaimana gereja Filipi dirintis, ceritanya lucu dan hari ini mungkin dan akan sangat-sangat relevan dengan apa yang kita alami. Jadi Paulus ketika itu kejadian di mana Paulus mendirikan gereja Filipi ini sedikit banyak tercatat di kitab Kisah Para Rasul. Suatu hari Paulus dan Silas sedang mengunjungi daerah Filipi untuk mengabarkan Injil. Singkat cerita, Paulus dan Silas dua-duanya dipenjara di kota Filipi tersebut. Dan di dalam penjara itu mereka mengalami sesuatu yang gak enak, mereka diborgol, dua-duanya mereka diborgol. Tapi ketika mereka sedang diborgol, saya nggak tahu bagaimana mulai ceritanya, tetapi Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul tercatat bahwa mereka berdua memutuskan untuk mulai menyanyi. Dan ketika menyanyi, something happens. Saya percaya nggak tahu bagaimana ceritanya, kronologisnya seperti apa, tapi saya percaya mereka berdua ceritanya lagi diborgol. Terus tiba-tiba Paulus sadar, udah daripada kita begini nggak ngapa-ngapain, kita nggak bisa mengabarkan Injil karena nggak ada orang yang datang ke sini. Ya udah kita nyanyi aja yuk, kita bersukacita. Karena mereka berdua sahabat gitu ya, Paulus dan Silas bersahabat. Jadi ketika mereka di penjara berdua, mereka bisa ketawa, mereka bisa bersukacita. Dan ketika dalam mereka bersukacita, mereka bernyanyi. Mungkin mereka bernyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Atau saya nggak tahu lagu apa mereka nyanyi. Tapi detik mereka mulai mengeluarkan pujian yang lahir dari sukacita yang mereka alami. Ketika pujian penyembahan itu keluar dari hidup mereka, pujian sukacita itu keluar dari nyanyian mereka, saudara bisa lihat apa yang terjadi. Nggak sampai 24 jam teman-teman, semua, bahkan kalau belenggu mereka
dilepaskan. Bukan cuma dilepaskan, tetapi narapidana di sekitar penjara itu, teman-teman, orang-orang yang di penjara bersama dengan mereka juga ikut dilepaskan. Padahal mereka nggak nyanyi. Napi-napi lain tidak ikut menyanyi, napi-napi lain tidak ikut bersukacita. Mereka nggak ngapa-ngapain, tetapi sukacita yang dimiliki oleh Silas dan Paulus melepaskan belenggu mereka juga. Kenapa? Karena ada kuasa dalam bersukacita, teman-teman. Ada kuasa ketika kita bersukacita dan kita menaikkan pujian. Itu punya kuasa yang sangat signifikan, teman-teman. It's very, very powerful. Dan ketika itu terjadi, mereka mulai bernyanyi, belenggu mulai dilepaskan. Dan kalau kalian tahu ceritanya, singkat cerita di Kisah Para Rasul tercatat, ketika itu semua penjara kabur, narapidana kabur, kepala penjaranya mau bunuh diri, gitu kan. Ketika mau bunuh diri, dengan singkat cerita Paulus dan Silas berkata, jangan bunuh diri, gue mau ke rumah lu, gitu kan. Dan mempercepat cerita, akhirnya gereja Filipi didirikan ketika mereka keluar dari penjara, dan akhirnya mereka membuat persekutuan, dan dari situlah lahir gereja Filipi. Teman-teman, sukacita itu punya kuasa. Sukacita itu melepaskan belenggu sekali. Dan saya sangat percaya di masa-masa ini kita tetap perlu punya sukacita yang kita putuskan dalam hati kita. Karena ketika kita mulai bersukacita, kita akan bereaksi berbeda, kita akan meresponi berbeda, kita hidup berbeda. Dan ketika sukacita keluar dari mulut kita dalam bentuk puji-pujian, saya percaya itu melepaskan banyak belenggu. Puji-pujian, sukacita itu membuat mengerjakan sesuatu dalam dimensi spiritual yang dalam kasat mata kita nggak pernah lihat, teman-teman. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir, teman-teman. Untuk masuk ke prinsip terakhir ini, saya pengen cerita dulu tentang kejadian di mana surat Filipi ini ditulis. Jadi 12 tahun kemudian setelah gereja Filipi didirikan, setelah kejadian mereka ditangkap di penjara dan dilepaskan karena pujian yang mereka miliki, 12 tahun kemudian, teman-teman, Paulus kali ini ditangkap. Ya, kali ini dia ada ditangkap dan dia ada di penjara juga, tapi berbedanya kemarin di penjara bersama dengan Silas. 12 tahun kemudian ketika Paulus sedang menulis surat untuk gereja Filipi ini, dia ada di penjara tetapi dia sendirian. 12 tahun yang lalu dia bersama dengan Silas, 12 tahun kemudian dia sendirian. 12 tahun yang lalu dia ada di penjara, 12 tahun kemudian juga ada di penjara. Nah, perbedaannya begini, teman-teman. Ceritanya mirip, tapi berbedanya begini. 12 tahun yang lalu dia di penjara dengan sahabat dia. Dan adalah satu hal ketika kita melewati masa yang tidak mudah bersama dengan sahabat kita. Tetapi saya percaya saudara dan saya juga akan mengalami sebuah musim di mana kamu melewatinya sendirian, dan itu paling gak mudah. Mudah untuk kita bisa melewati sesuatu bersama-sama dengan sahabat kita, tetapi adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita melewati sendirian. Dan Paulus di kejadian di mana dia tulis surat Filipi ini, dia sendirian. Bahkan kalau kalian tahu 12 tahun kemudian, karena orang-orang Kristen di masa itu terkenal gampang banget keluar dari penjara lewat hal-hal yang supranatural. Jadi di zaman itu Kaisar Roma juga memerintahkan bahwa orang Kristen yang di penjara harus diborgol. Terutama Paulus nih orang VIP gitu kan ya. Jadi dia diborgol, sebelah dia tangan dia diborgol kepada tangan orang lain, yaitu tangan prajurit Roma yang lain. Jadi bisa bayangin situasi Paulus 12 tahun kemudian dia ada dalam penjara yang sama, tapi bedanya dia bukan sama sahabat dia di penjara, di borgol bersama orang yang dia nggak kenal. Kalau saya jadi Paulus, teman-teman, saya akan stres banget. 12 tahun yang lalu mereka bersukacita nyanyikan pujian, gak nyampe 24 jam mereka dilepaskan. Tapi 12 tahun kemudian Paulus sudah ada di dalam penjara ini selama 2 tahun, men. Jadi kalau saya bayangin, kalau saya jadi Paulus, mungkin saya akan stres banget, saya akan depresi banget. Kenapa? Karena 2 tahun saya di penjara karena sesuatu yang tidak saya lakukan, begitu kan ya. 12 tahun kemudian, kalau bayangin saya jadi Paulus, saya di penjara di borgol dengan orang yang saya nggak kenal, dan setiap hari orang itu bergantian gitu, setiap 12 jam kalau nggak salah ada shiftnya. Jadi mereka ganti-gantian jaga Paulus, dan saya bilang, apalagi tipe saya orang yang agak introvert, saya orang yang kurang memang saya orangnya cenderung pendiam kecuali saya khotbah gitu ya. Jadi kalau saya harus kenalan dengan orang baru setiap jam, wah saya akan stres banget. Tapi Paulus, saya bilang kagum banget. Kenapa? Karena dia punya sebuah respon yang berbeda. Karena itu saya masuk pada prinsip saya yang ketiga. Sukacita memberikan kita perspektif yang berbeda. Ketika Anda punya sukacita, Anda bisa melihat situasi dalam sudut pandang yang berbeda. Dan karena Anda melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, Anda memiliki respon yang berbeda pula.
Ketika Paulus di penjara, tadi saya bilang, kalau saya akan stres banget. Tapi kita lihat Paulus, sejarah mencatat ketika Paulus ada di penjara saat itu dan menulis kitab Filipi, teman-teman. Sejarah mencatat bahwa para pengawal Roma yang harus jaga sama dia nih, rebutan gantian shift jaga untuk bisa duduk sama Paulus berduaan. Mereka rebutan untuk bisa dengerin Injil yang dibawa sama kehidupan seorang bernama Paulus ini. It's so powerful. Kenapa? Karena Paulus menurut saya hebat sekali bisa merubah situasi yang malang, situasi yang harusnya merugikan dia, menjadi situasi yang membawa berkat. Selama 2 tahun memang dia gak dilepaskan. Kalau kita lihat, bisa gak kita tetap bersuka cita dalam situasi itu? Paulus tahu 12 tahun yang lalu dia bernyanyi, dia bersuka cita, gak nyampe 24 jam dia dilepaskan. Tapi 12 tahun kemudian, sudah 2 tahun dia tetap bersuka cita, tapi Tuhan tetap tidak menjawab doanya. Saya percaya ini bukan hal yang mudah. Saya percaya Anda dan saya juga pasti pernah mengalami situasi di mana Anda dibelenggu dengan sebuah keadaan yang Anda gak suka. Mau gak mau Anda harus melewati sebuah musim kehidupan dengan sesuatu yang Anda gak suka. Seperti Paulus, 2 tahun itu tidak sesuai rencana dia, itu tidak ada di agenda dia. Tapi selama 2 tahun dia berdoa untuk Tuhan lepasin, Tuhan gak lepasin. Selama 2 tahun dia ada dalam situasi yang tidak dia suka, tidak diharapkan, tidak dia rencanakan. Apa respon kita? Dan ini yang buat saya kagum sama seorang rasul besar bernama Paulus ini. Karena ketika dia penjara, dia tidak memanfaatkan 2 tahun itu menjadi tahun di mana dia bersungut-sungut atau dia punya alasan untuk menyerah, dia punya alasan untuk pahit, dia punya alasan untuk kecewa, dia punya alasan untuk marah. Tapi sebaliknya selama 2 tahun itu dia tidak menghabiskan energinya untuk pahit, dia tidak menghabiskan energinya untuk bersungut-sungut, dia tidak menghabiskan energinya untuk menyalahkan seseorang, dia tidak menghabiskan energinya untuk menyalahkan keadaan. Tetapi yang dia lakukan, dia pakai energinya selama 2 tahun itu untuk memuridkan orang lain. Wow, I think it's very powerful. Teman-teman, saya percaya kalau ketika Anda dan saya sekarang mungkin sedang melewati masa-masa yang gak mudah. Mungkin Anda di penjara, dibelenggu dengan sesuatu keadaan yang Anda sendiri gak suka dan Anda gak pernah rencanakan bahwa ini akan terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi saya percaya ketika Anda punya Anda punya sukacita, Anda akan melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Dan ketika Anda melihat itu dari perspektif yang berbeda, Anda bisa merespon yang berbeda. Wah, saya percaya Paulus punya hati yang besar sekali untuk tetap bersukacita, menjaga sukacitanya. Dan ketika orang harus bergantian menjaga dia, setiap ketemu orang baru dia bersaksi tentang Kristus, setiap ketemu dengan orang baru dia memuridkan. Dan itu yang dia lakukan selama 2 tahun, teman-teman. Itu loh yang saya bilang kenapa kita penting punya sukacita, terutama di masa-masa seperti ini. Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita gak tahu apa yang akan terjadi 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Kita gak bisa merencanakan banyak hal ke depan. Tapi karena itu di masa-masa ini, teman-teman, kita perlu belajar untuk tetap memutuskan untuk bersukacita dalam semua setiap situasi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Teman-teman, makanya kenapa saya bilang tadi sukacita itu seperti naik ayunan. Karena kamu bisa create momentum kamu sendiri. Kamu gak perlu tunggu orang untuk dorong kamu. Kamu gak perlu tunggu orang untuk tarik kamu. Tapi kamu bisa mulai ciptakan momentum kamu sendiri. Kamu bisa mulai ngayun kecil-kecil. Kamu bisa mulai lihat hal-hal yang bisa kamu syukuri dalam kehidupan kamu. Lihat hal yang masih bisa kamu nikmati di masa-masa ini. Mungkin ada banyak hal yang terpaksa gagal. Mungkin ada banyak hal yang terpaksa diundur, dipending, dibatalkan. Tetapi itu bukan sebuah alasan untuk kita kehilangan sukacita kita, teman-teman. Karena itu dalam situasi apapun belajar untuk create momentum kita sendiri. Untuk belajar lihat apa yang bisa saya kerjakan di masa ini, apa yang masih bisa saya syukuri. Dan saya bilang ini sebenarnya adalah prinsip kerajaan Allah. Kadang-kadang kita selalu menanti, Tuhan jamah saya, Tuhan ubah saya, Tuhan sentuh saya. Kita pikir kita berharap suatu saat terjadi di mana tiba-tiba ada perjumpaan gitu kan, tiba-tiba hidup kita berubah gitu kan ya. Well, betul bisa aja terjadi, tetapi saya juga bisa bilang bahwa prinsip kekristenan salah satunya adalah kita harus juga mulai punya create momentum, create kelaparan dan kehausan dalam hidup kita. Ciptakan sebuah momentum di mana Tuhan bisa jamah kita. Ciptakan sebuah momentum di mana sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib bisa terjadi dalam hidup kita. Dan itu semua tidak bisa terjadi tiba-tiba dengan hal yang besar. Itu semua harus terjadi dengan kita setia dengan perkara yang kecil. Jadi teman-teman, apapun yang hari ini kita harus lalui, hal-hal yang tidak mudah yang kita harus lalui, belajar untuk fokus bersukacita. Bersukacita.
Seperti tadi Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Saya mau ajak kita semua sama-sama berdoa, dan saya berdoa supaya sekarang kita bisa sama-sama mengambil keputusan hati untuk bersukacita dalam situasi apapun. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu kami semua sedang melewati masa-masa yang tidak mudah. Banyak hal yang kami pertanyakan, banyak hal yang kami ragukan, banyak hal yang kami juga tidak paham Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan di masa-masa ini, Tuhan Roh Kudus jamah kami. Buat kami punya keputusan bulat untuk mengeluarkan buah-buah roh, yaitu sukacita itu dalam kehidupan kami. Bapak, kami berdoa, berikan kami anugerah kemampuan untuk bisa bersukacita dalam setiap keadaan. Untuk kami putuskan untuk bisa bersukacita dalam situasi yang paling kami gak nyaman sekalipun Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya Roh Kudus, Engkau roh penghibur yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya kehidupan kami bisa belajar untuk memutuskan bersukacita dan bersukacita dalam setiap keadaan. Terima kasih Bapak, aku lepaskan berkat yang terbaik pada setiap anak-anak cute dari GMCC ini Tuhan. Kami berdoa supaya di masa-masa ini Tuhan kami tidak menjadi kendor, kami tidak menjadi redup. Tetapi sebaliknya Tuhan, di masa-masa ini kami berdiam diri, kami belajar mendekatkan diri kepada Engkau. Dan kami berdoa di masa-masa ini Tuhan, buat Roh Kudus jumpai setiap kami makin nyata dalam kehidupan kami, dan buat kami bisa melewati masa-masa ini Tuhan dengan sukacita yang terus menyala dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kami tidak terjebak dalam sukacita semu, tapi kami belajar untuk memiliki sukacita sejati yang bukan terjadi dari yang di luar, tapi yang di dalam, sesuatu yang lahir dari dalam hati kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa supaya kami terus diingatkan dalam situasi yang buruk Tuhan, kami tetap bisa bersukacita karena sukacita adalah keputusan. Dalam nama Yesus kami berdoa, aku lepaskan berkat yang terbaik. Amin, amin, amin. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini ya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus cek juga di video kita yang lain, itu ada konten-konten yang lainnya yang semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah!